بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومرشدنا ومربينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan, yang terhormat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dihadirkan kembali oleh Allah di masjid rumahnya dan kita bisa beribadah dan belajar al-Islam. Mari kita syukuri terlebih dahulu. Semoga keberadaan kita pagi hari ini di masjid mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Insyaallah. Hari ini kajian kita tentang manisnya dunia, tetapi tidak selalu manis. Kita berbicara tentang harta. Harta itu salah satu bagian dari dunia ini. Dan semua kita ini diberi oleh Allah syahwah, keinginan untuk senang dengan harta, senang dengan anak, senang dengan istri, senang dengan dunia yang serba beraneka ragam dan macam-macam ini. Tetapi kalau kita tidak menggunakan tuntunan agama, kesenangan kita itu nanti akan menjerumuskan. Jadi harta atau dunia ini itu berada di antara surga dan neraka ini ya. Jadi kalau orang diberi ujian oleh Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum itu kami uji kalian itu dengan bala. Ada bala yang khair, ada bala yang syar. Ada orang diuji dengan kesulitan, dengan penyakit, dengan kemelaratan. Ada yang diuji dengan pangkat, dengan harta, dengan anak yang pandai ya. Ada yang diuji dengan anak yang cacat. Ini semuanya ini ujian, ini semuanya ini. Bisa enggak lulus kita itu? Dan ujian hidup ini jauh lebih sulit dari ujian sekolah. Anda kalau lulus ujian, mencapai yang paling tinggi S3, menjadi profesor, itu tidak beda dengan yang tidak mendapatkan itu akhir dari hidupnya. Yang tidak beda itu adalah semua akan meninggal dunia. Kemarin di saat YouTube itu ada postingan begini, ada rumah yang bagus. Katanya ini rumahnya raja ini. Ada rumah yang bagus lagi, ini rumahnya presiden. Ini rumahnya orang kaya. Ini rumahnya pakar-pakar itu ya. Kemudian ada lagi kuburan. Ini rumahnya semua. Kuburan ini rumahnya semua orang. Dan kita pasti ke sini, ke rumah yang semua ini. Yang ke sini belum tentu, Pak. Di Surabaya ini saya pernah ya, waktu masih pertama saya di Surabaya, saya kos di daerah tengah situ dekat Kota Madia. Ada kira-kira beberapa teman ada dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi, macam-macam gitu, Pak. Terus ada waktu kadang-kadang kita itu jalan-jalan, ada teman saya yang satu kos-kosan satu kamar, bahkan ditunjukkan saya di salah satu daerah elit di Surabaya ini, pamannya itu bangun rumah besar rumahnya, Pak. Kemudian ada swimming poolnya, ada tamannya, ada macam-macam. Kira-kira sudah 80% selesai gitu ya. Saya datang ke sana, diajak ini teman ini, dikenalkan pada pamannya itu. Saya nggak tanya aja, diceritakan ya. Ini
ini master room ini. Ini untuk anak-anak, ini untuk living room, ini pokoknya macam-macam Pak. Nah ini nanti swimming pool. Macam-macam. Saya bayangkan, ini rumah mahal ini. Ya. Dan saya sampai sekarang masih ada rumahnya itu. Nggak tahu menjadi milik orang itu atau milik orang lain, saya nggak tahu. Setelah kira-kira setengah tahun sesudah itu, saya dengan teman itu keluar lagi, terus saya tanya, gimana? Sudah selesai rumahnya Paman itu? Sudah, tapi beliaunya sudah meninggal. Nah. Jadi yang mendesain, yang ini nggak ikut menikmati Pak. Yang menikmati ya anak-anaknya barangkali. Belum tentu kalau nggak bertengkar ya. Itu dunia. Jadi kalau orang itu bertumpu pada dunia, itu pasti nanti kecewanya nggak bisa diobati Pak. Nggak bisa diobati. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat surat Al-Kahf, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anakmu itu hiasan. Hiasan itu aksesoris Pak. Kalau Anda beli mobil lalu dihias, itu namanya aksesoris. Ya, Anda misalnya disuruh milih aksesoris atau milih mobilnya? Hah? Wis gak ati aksesoris gak apa-apa wis pokoknya mobilnya. Kalau Anda bisa dikasih aksesoris macam-macam yang mahal-mahal itu, untuk apa di rumah? Enggak ada gunanya. Dunia dan anak itu aksesoris. Al-malu wal banuna zinah. Zinah itu keindahan, hiasan. Zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amalan yang Anda kerjakan seperti sholat subuh ini, itu nanti akan kita nikmati di akhirat dan yang paling bisa diharapkan. Ini diartikan oleh para ahli tafsir juga, wal baqiyatus salihat itu zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini zikir yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda duduk di sini kemudian Anda berzikir, bertafakkur, beriktikaf, menunggu qomat misalnya, lalu Anda membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mudah kan? Tapi ini nanti akan bisa dinikmati di akhirat. Aksesoris dan yang kita miliki itu nanti akan hilang, yang tersisa hanya urusan tanggung jawab dan perhitungannya. Dari mana Anda dapat harta itu? Harta, wanita, apalagi? Tahta. Ini semuanya ini nanti mas'ul. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Setiap hari Anda dikasih oleh Allah macam-macam itu Pak ya. Dan kita ini lahir gak punya apa-apa Pak. Kalau orang mengatakan ini modal saya sekian, dari mana modal itu? Kok mentang-mentang mengatakan modal? Coba Anda flashback ketika kita lahir. Allah mengingatkan kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah melahirkan kalian, mengeluarkan kalian dari rahim ibu, la ta'lamuna syai'a. Anda tidak punya ilmu apa-apa. Pakaian aja enggak pakai. Kita lahirnya seperti itu, Pak. Semua. Wa ja'ala lakumus sam'a, dikasih oleh Allah pendengaran. Dikasih oleh Allah mata ini. Dikasih oleh Allah hati dan otak, afidah itu di sini. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Jadi kita ini enggak punya apa-apa. Dikasih semuanya oleh Allah. Mulai lahir dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda waktu lahir itu makannya dari mana Anda? Dari makannya ibu. Ibu makan kemudian dikirim ke Anda itu. Lalu Anda berkembang menjadi janin, menjadi terus keluar. Subhanallah. Lalu sombong. Makanya orang itu perlu bertafakur, banyak bertafakur, supaya kita ini tidak salah menggunakan dunia ini. Tadi malam saya ceramah di Deltasari, saya katakan
Ada nggak dari bapak-bapak ini yang tidak suka harta? Suka harta apa enggak, Pak? Maunya banyak apa sedikit? Banyak sekali apa banyak saja? Allahu Akbar. Saya katakan bukan nggak boleh Anda kaya, tapi bagaimana supaya kita punya kekayaan yang membuat kita masuk surga, itu yang mahal. Nggak apa-apa Anda menjadi orang pangkat, tapi pangkat yang masuk surga. Pangkat itu berapa lama? Ini sudah 2 periode masih ingin 3 periode. Itu di Jepang, itu bukan di sini. Itu jadi ini saja tanggung jawabnya nggak tahu ini bagaimana, masih ingin ditambah. Lah itulah manusia. Manusia seperti itu. Makanya saya berkali-kali mengatakan ya, kalau berinfak jangan menunda. Jangan menunggu kalau Anda punya uang lebih. Bahkan Sayyidina Ali itu menganjurkan kita istamtir rizq bis shadaqah. Kalau Anda kebetulan rezekinya sedikit, perbanyak dengan sedekah. Kan terbalik kan? Biasanya orang, nanti saya kalau proyeknya ini dapat tak sumbang masjid ini. Begitu proyeknya dapat masih ingin macam-macam, supaya proyek yang kedua wis. Nanti terus begitu, Pak. Manusia itu begitu. Kalau tidak di-cut, Anda enggak bakalan sedekah. Tapi kalau Anda pakai rumus Rasulullah, mana qusumalun min sedekah, kata Rasulullah, hartamu kalau disedekahkan tidak berkurang. Coba pegang itu. Jadi misalnya Anda punya uang 1 juta, sudah saya sedekahkan berapa? Berapa biasa sampai kalau masukkan di infak itu? Yang paling ringan itu yang 2.000 itu loh, Pak. Yang warnanya nggak jelas itu loh, Pak. 2.000 itu warnanya nggak jelas. Itu paling enak itu, enteng set. Ini dives. Tapi yang merah, Pak, rodok keringetan sampean juga. Yang merah itu loh, Pak. Dan sampean dikasih berjuta-juta, infak 100 saja berat. 100 itu berat. Mesti milihnya kan yang ringan tuh sampean. Kalau buka dompet itu ndonga sampean iki. Muga-muga ono sing cilik iki. Terus nanti dipilih. Begitu keliru dia kembalikan lagi, Pak. Ada pirnya itu yang merah itu ada pirnya itu. Balik mana itu? Itu harus dilawan. Enggak bisa orang dermawan dengan sendirinya, enggak bisa. Karena manusia itu dikatakan oleh Allah wa kanal insanu qatura. Manusia itu kikir. Pasti punya sifat kikir di sini. Ingin Anda dulu yang penting, kemudian anaknya, kemudian istrinya, tonggo dan sebagainya itu nomor sekian. Kecuali orang yang sudah melawan, Pak. Kalau sudah melawan itu enak sedekah itu, Pak. Dan Anda kalau semakin banyak sedekah semakin makmur. Orang yang banyak sedekah dengan yang tidak banyak sedekah itu beda, Pak. Hatinya ini tentram. Itu harta yang membuat kita ini bisa masuk surga. Jangan harta yang membuat kita cuma dipermainkan saja. Di dalam surat Al-An'am, kalau Anda bawa HP dilihat saja, Al-An'am ayatnya nomor 32. Allah menyebut dunia ini permainan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa la darul akhirah khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan sekali-kali dunia itu hanya sekedar permainan dan sesuatu yang melalaikan. Yang bagaimana? Kalau tidak diarahkan ke akhirat. Orang yang punya dunia, yang tidak berpikir akhirat ya, cuma ingin nanti saya akan beli rumah yang mewah, beli mobil, beli macam-macam. Begitu saja. Ini dunia ini nanti seperti permainan saja, Pak. Jadi kalau ada orang kerja pulang, saya pernah ke Hong Kong, Pak. Umroh kemudian, umroh atau haji ya, udah 2 kali atau berapa kali saya ke Hong Kong itu. Terus waktu itu menunggunya sampai sore, pesawatnya berangkatnya sore. Jadi diajak keliling-keliling gitu sama ada guide-nya itu. Lah guide-nya itu Cina tapi dulu orang Semarang. Jadi ngomong bahasa Indonesia. Terus dia cerita begini,
Itu rumah saya itu di atas itu rumah saya. Itu kalau di sini rumah itu mahal Pak. Itu rumah saya itu kecil. Kemudian ini kamar mandi, ini ruang makan, ini kamar tidur, sudah Pak, flat itu Pak. Nggak bisa seperti di Indonesia itu Pak. Dan di sini kalau orang nggak kerja keras, wih mate Pak, gitu ngomongnya. Bepok Pak, gitu ngomongnya sama saya. Terus setelah itu saya cerita, coba Anda lihat ini orang seperti ini. Saya nggak tahu dia ini agamanya apa, saya nggak tahu. Coba bayangkan kalau setiap hari dia kerja tidur terus mati. Kan mesti mati kan Pak? Sampai juga jangan khawatir, mesti mati sampai nanti. Pasti mati nanti. Kerja, kalau orang kerja, makan, tidur, kawin, kerja, mati. La ilaha illallah. Apa bukan permainan ini? Dolenan ini. Tidak pakai ke masjid, tidak pakai berdoa, tidak pakai berzikir, tidak pakai apa. Allahu Akbar. Saya pulang dari Hong Kong itu, saya bilang ya Allah, mudah-mudahan tidak kesini lagi sampai mati saya bilang gitu. Saya bersyukur jadi orang Islam ini. Saya bilang apa? Lalu kita masuk di sulitnya mau sholat, mau makan. Cari rumah makan yang Islam. Di mana Pak rumah makan Islam ini Pak? Tanya ibu ini yang guide-nya ini ibu. Bu, di mana Bu itu rumah makan? Oh ada. Ditunjukkan katanya punya orang Pakistan. Ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Kita masuk. Assalamualaikum. Kok tidak ada yang pakai jilbab? Ya, pelayannya ya taci-taci yang biasa tidak pakai jilbab itu. Terus saya bilang ini gak mau dompet pasar atum lagi. Akhirnya kita makan juga kita di Bismillahirrahmanirrahim sudah makan ini. Oh ini Islam Pak, Islam sudah makan. Saya terus mau sholat. Bisa sholat di sini? Sholat, tidak ada tempatnya Pak. Dia sudah mau wudu. Orangnya kira-kira kan ada 40 gitu Pak. Rombongan. Terus katanya airnya jangan banyak-banyak, itu soalnya kecil gitu. La ilaha illallah, repotnya. Ini mau sholat nih kita. Akhirnya sudah wudu semua, sudah wudu. Kita mau sholat ya. Sholat cari tempat, gak ada Pak. Gak ada masjid Pak. Aduh masjid jauh Pak. Wah kira-kira perjalanannya setengah jam. Ya Allah, gimana ini? Terus ada lapangan untuk anak-anak main-main itu Pak. Nah kita sholat di situ aja sudah. Bawa kertas saya sampean. Kalau ada sal ya bawa sal itu ya. Ya salah satu adzan jadi tontonan Pak. Dilihat orang banyak. Apa wong-wong kok sujud. Saya bilang ini sholat yang nikmat itu di sini. Enggak ngerti nih mereka ini enggak ngerti. Jadi kita ada orang jalan itu lihat, apa wong-wong gitu. Allahu Akbar. Saya katakan coba bayangkan ya. Nikmatnya jadi orang Islam ini Pak. Syukurlah kita ini jadi orang Islam. Kalau Anda lahirnya di Hong Kong belum tentu sampean jadi orang Islam. Apalagi di Tokyo gitu ya. Belum tentu. Yang membuat kita lahir di sini ini Allah yang ngatur ini. Syukuri dulu itu, saya kok lahir di mana ini? Pelgi ya. Alhamdulillah. Terus ono masjid. Ini yang ngatur ini Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberi petunjuk. Ini harta ini enak memang manis. Tapi kalau harta yang Anda miliki tidak diarahkan ke akhirat, dibandingkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Lahwun itu melalaikan. Lupa sampean. Ini sampean tiap hari sholat subuh di masjid ini karena sampean ini tidak termasuk konglomerat ya. Kalau konglomerat nggak sempat di sini. Kalau saya lihat prejengan ini kalau sing konglomerat ini. Alhamdulillah. Iya. Iya kan? Menteri ada di sini, menteri. Enggak ada. Ya Allah. Ketua KPK enggak ada. Ketua KPU enggak ada. Sempat saya. Bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Coba saya punya uang banyak gitu, belum tentu saya ke masjid ini, Pak. Ini sampean tenang ke masjid. Makannya ya sama, Pak. Mereka kalau makan berapa kali? Konglomerat itu makannya berapa kali? 8 kali dah. Sami mawon. Iya tak? Ya itu di Kaltim kapan itu ada narapidana yang disita oleh pemerintah, mantan bupati di Kaltim. Kemudian disita, mobilnya berapa? 112.
Allahu Akbar. Itu loh dunia, Pak. 112 mobil. Bayangkan. Ini manusia seperti itu, Pak. Manusia seperti itu. Kalau tidak diarahkan ke akhirat, saya beli mobil ini supaya semakin mudah saya bekerja, semakin mudah saya ke masjid, kemudian saya bisa masuk surga karena mobil ini. Itu loh, Pak. Itu orang cerdas namanya. Saya punya anak, gimana caranya supaya anak saya ini mengantarkan saya ke surga? Dididik yang baik. Disekolahkan yang kira-kira bisa membuat dia semakin islami. Itu namanya orang cerdas. Makanya ujungnya afala ta'qilun. Kamu tidak berpikir apa? Duniamu ini mau membuat kamu kemana? Nah, oleh karena itu, saudara, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf. Alhamdulillah. Coba dengarkan ini. Rasulullah SAW memberitahukan dunia itu manis, Pak. Jadi manis itu bisa dirasakan, ya kan? Kemudian hijau. Hijau itu indah, Pak. Kalau sudah indah dan enak, itu terpadu, syahwat itu sangat ingin manusia itu. Nafsu manusia itu ingin sekali itu. Apakah itu uang, apakah itu wanita, atau wanita terhadap laki-laki, itu semua itu tertarik sekali dengan itu, Pak. Hadisnya berbunyi, inna dunya hulwatun khadirah. Hulwa itu manis, khadirah itu hijau. Coba Anda lihat rumah-rumah yang indah-indah itu ya, di mana itu, di daerah Golf itu apa namanya? Citralen. Apa itu, kan ada rumah yang depannya Golf itu kan warnanya hijau, Pak. Nggak ada Golf warnanya hitam, nggak ada, Pak. Hijau. Rumahnya juga begitu. Jadi Anda kalau misalnya bangun rumah bagus, nggak pakai rumput, nggak pakai pohon, kan jelek. Iya toh? Yang membuat baik itu karena ada pohonnya, kemudian subur itu. Kemudian kalau dirasakan uang itu enak gitu, Pak. Uang itu enak, Pak. Ya kan? Sampai kalau misalnya ada orang mau beli urusan transaksi, tapi orangnya mau datang jam 3:30, mau bayar 10 miliar, gak ke masjid sampean. Tak transaksi dhisik. Transaksi itu enak itu, Pak. Kalau ke masjid paling-paling ngrungokno ceramah ambek soto. Apa ini soto nanti? Ya alhamdulillah. Jangan dikira orang semua bisa makan soto. Orang yang punya miliar-miliar itu belum tentu bisa menikmati soto, Pak. Belum tentu. Makanya ada teman saya itu ngomong begini. Itu olahraga yang penting lak keringetan lah, kata dia. Nah, aku tuku soto sak piring ambek iki keringetan kabeh padha mbek olahraga. Gak perlu olahraga katanya. Nikmat itu katanya. Tapi orang-orang yang punya diabetes, punya penyakit ini, biasanya orang kaya, orang pangkat-pangkat itu begitu. Tukang becak itu jarang yang kena stroke, Pak. Kuli-kuli itu jarang yang kena stroke, sehat-sehat, Pak. Yang kena stroke itu yang serba enak-enak itu loh, Pak. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda sakit, Pak, sudah tidak ada artinya apa-apa, itu kenikmatan. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, dunia itu manis dan hijau, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah mengangkat Anda itu jadi manajernya. Khalifah itu manajer itu, Pak. Bisa diartikan manajer. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah tahu apa yang Anda kerjakan. Makanya kenapa kita diperintahkan kalau ke masjid pakai pakaian yang baik? Karena Anda ini dilihat Allah. Orang yang tidak merasa bahwa dia dilihat Allah, ya ke masjid kemana-mana seenaknya saja. Karena tidak ngerti. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah melihat bagaimana Anda mengelola dunia itu. Untuk apa dunia itu? Gitu loh, Pak. Lalu fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Maka bertakwalah dalam mengurusi dunia, dan bertakwalah dalam mengurusi wanita. Wanita, laki-laki tergoda oleh wanita, wanita tergoda oleh laki-laki. Sama saja, saling membutuhkan ini. Tapi kalau nggak pakai takwa, nanti Anda justru berantakan karena laki-laki atau karena wanita. Tapi yang disebut oleh Rasulullah, wattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna fitnata Bani Israil kanat fin nisa. Bani Israil dulu itu
godaan yang paling utama, yang paling menonjol itu adalah wanita. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, "Inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal," kata Rasulullah. Semua kaum atau golongan atau masyarakat Nabi sebelum Rasulullah itu semua ada ujiannya, ada fitnahnya. Bani Israel digoda dengan wanita yang banyak. Makanya Fir'aun itu pada waktu tukang sihirnya itu memberitahukan, mengartikan mimpinya Fir'aun, lalu diartikan ini nanti ada bayi yang lahir dari Bani Israel yang jadi musuhmu nanti. Bayinya itu laki-laki. Lalu Fir'aun mengatakan semua orang yang punya anak laki-laki harus dibunuh. Kan begitu ceritanya, Pak. Tapi kalau perempuan enggak. Anehnya dalam Al-Quran itu Allah tidak menggunakan kata banin wal banat, anak laki-laki dan anak perempuan, tidak. Tapi anak laki-laki dan nisa. Nisa itu wanita. Karena memang mereka paling suka dengan wanita itu. Nah, dalam dunia umat Muhammad SAW itu diungkapkan oleh Nabi bahwa fitnah yang utama dari umat Muhammad ini harta. Tapi dengan harta itu orang bisa mendapat wanita, mendapat tahta, mendapat semua yang diinginkan ya dari harta itu. Makanya harta itu ujian. Kalau Anda diberi harta lalu Anda menjadi orang baik, masuk surganya di atas, Pak. Tapi kalau Anda cuma menikmati harta saja, kemudian senang dengan hartanya, pasti kikir, Pak. Ada dua orang dari sahabat Nabi yang kaya, Abdurrahman bin Auf dan Mu'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dua-dua ini orang kaya. Kalau tawaf itu selalu doanya Allahumma qini syuhha nafsi. Allahumma qini syuhha nafsi. Syuh itu kikir. Bibitnya kikir itu namanya syuh. Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah, hambatlah rasa kikir saya yang ada di dalam hati saya ini. Dua-dua itu kalau tawaf begitu. Lalu ditanya, lu kenapa kamu kok doanya kok begitu? Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kalau orang itu bisa menahan sifat kikirnya, itu dia akan menjadi orang sukses dan beruntung. Terutama orang kaya, Pak. Kalau orang kaya itu kikir, tambah sulit nanti dia. Apa bedanya syuh dengan kikir? Syuh itu bibitnya. Kalau orang syuh itu disebut syahih. Kalau orang kikir disebut bakhil. Ini produknya bakhil ini. Syuh ini belum kaya sudah kikir, Pak. Jadi kalau saya nanti kaya, nggak bakalan mau saya obral-obral, nggak. Dia kikir. Jadi kikir itu penyakit, Pak. Makanya kalau Anda masih sulit bersedekah, sulit berinfak, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, saya ini kok masih kikir ini bagaimana ya Allah? Begitu doanya, Pak. Semua kesulitan itu akan selesai kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kita bahwa fitnah umatku ini adalah harta. Setiap hari berita yang paling banyak di sini apa, Pak? Berita korupsi. Ya kan? Itu kan suara. Dan yang korupsi itu jangan dikira orang yang tidak punya duit. Yang kemarin sudah divonis ini mantan menteri itu 10 tahun. Karena apa itu? Uang. Iya kan? Dan sekarang ini semakin populer ini. Semakin populer di mana-mana ini. Ya itulah fitnah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita di dalam mengarungi kehidupan ini tidak kuat imannya, tidak sering berdiskusi tentang agama, itu resikonya berat, Pak. Berat. Kata Ali bin Abi Thalib, orang itu akan bisa berubah kalau dia dekat dengan pejabat.
Kalau dia dekat dengan pejabat tidak berubah, berarti orang itu akhlaknya mulia. Kemudian yang kedua, orang yang kaya yang tadinya nggak kaya. OKB, apa OKB itu? Orang kaya baru. Orang kaya baru. Kalau orang tadinya nggak kaya kemudian kaya, lalu tetap akhlaknya baik, ini orang yang istimewa. Tapi yang banyak nggak lulus yang banyak itu. Kemudian orang yang dikasih jabatan, kata saya ada 3 orang ini yang bisa berubah itu. Tapi kalau 3 orang ini dikasih jabatan, kumpul dengan orang-orang penting, kemudian kaya, tetap saja akhlaknya baik, nah itu namanya orang istimewa. Makanya kita ini harus menjadi orang istimewa untuk bisa masuk surga, karena yang masuk surga itu pasti orang istimewa. Dan yang terakhir saudara, yang bawa HP coba dilihat surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun itu surat yang ke-64 Pak. Ayatnya nomor 14, 15, 16. Masih ada waktu berapa ini? Masih. Ya. Ayatnya nomor 14, 15, 16. Saya akan baca ayat ini. Suratnya At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru wa innallaha ghafurur rahim. Hei orang-orang yang beriman, di antara istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuhmu. Subhanallah. Ini ayat ini Pak, saya coba untuk memahami musuh ya. Saya baca di tafsir macam-macam itu Pak. Akhirnya saya temukan salah seorang penafsir namanya Muhammad Ratib Nabulsi menjelaskan ayat ini bahwa anak dan istrimu menjadi musuhmu itu di akhirat nanti Pak, bukan di sini. Siapa mereka itu? Kalau di sini orang kaya, sayang dengan anaknya, sayang dengan istrinya, minta apa saja dikasih. Ya minta apa saja dikasih itu nanti yang membuat bibit musuh Pak. Kalau orang sudah kaya itu Pak, kalau tidak pakai agama yang kuat, sulit. Artinya untuk menahan itu sulit. Saya pernah menyampaikan di forum ini, saya kira setiap orang tanpa kecuali itu punya bibit sombong. Setiap orang punya bibit kikir. Ada yang dikeluarkan sombongnya, ada yang tidak, gitu loh Pak. Nah, yang membuat sombong ini mungkin pandai, pangkat, kaya. Tadinya nggak sombong, tapi dikasih oleh Allah ini keluar itu sifat sombongnya. Tapi kalau orangnya kuat, semakin kaya, semakin tawadhu, nah itu orang surga. Kalau orangnya baik, semakin pangkat, semakin santun, itu orang surga itu. Tapi yang banyak itu Pak, karena punya kemampuan. Punya kemampuan Pak. Kaya. Jadi kalau sudah kaya itu, terus lihat orang gak kaya itu, wis kumpul ambek wong ngene-ngene iki ngentekno waktu iki. Sombong Pak. Nah itulah yang diingatkan oleh Allah dalam urusan ini. Nah kalau orang kaya kemudian ngobrol uangnya, anaknya minta apa saja dikasih, minta apa saja dikasih, lalu berbuat dosa dikasih, kemudian meninggal dunia di akhirat nanti, nah disitulah nanti terjadi musuh itu nanti. Ini gara-gara kamu ini. Anaknya mengatakan, ini gara-gara bapak ini. Istrinya juga begitu Pak. Makanya lalu ayat berikutnya, wa anta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hendaknya kalian itu saling memaafkan, saling menasehati, yang santun. Kalau toh misalnya kaya, ya silakan Anda pakai rumah yang bagus, mobil yang bagus, tapi jangan sombong. Jangan menghina orang yang tidak kaya. Jangan membuat anak sampean itu kemudian menghina orang lain, lalu dikasih apa saja yang inginkan. Nah itu nanti di akhirat jadi musuh. Nah sesudah itu ayat berikutnya Allah mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu ujian, tapi Allah punya pahala yang besar kalau Anda lulus ujian. Allah itu suka dengan orang fakir yang tawadhu. Ngerti tawadhu Pak? Tawadhu itu apa ya?
sopan, andap asor gitu loh Pak Ustaz. Allah suka dengan orang fakir yang tawadhu, tapi Allah lebih suka dengan orang kaya yang tawadhu. Ada orang kaya tawadhu Pak, nggak sombong dia. Walaupun dia nyumbang, nggak dipamerkan, nggak apa. Itu dicintai Allah Pak. Satu lagi, Allah benci dengan orang kaya yang sombong. Tapi Allah lebih benci dengan orang fakir yang sombong Pak. Wis gak duwe sombong mana? Ini lebih dibenci lagi Pak. Bayangkan kalau orang fakir itu kemudian kaya, bagaimana sombongnya. Tapi kalau ada orang kaya tidak sombong, tawadhu, ini tinggi sekali. Jadi Islam itu bukan melarang kita kaya. Tapi lagi-lagi saya mengatakan kaya yang membuat Anda masuk surga. Karena kaya itu perlu. Anda diperintahkan untuk zakat itu kan sama dengan diperintahkan untuk kaya kan? Nah kalau nggak kaya mau zakat apa Pak? Silakan Anda kaya. Orang kaya yang uangnya digunakan ya, di Arab Saudi itu ada orang kaya yang terkenal sampai tua. Sekarang itu nggak tahu masih hidup atau enggak, mungkin usianya sudah mendekati 90 gitu Pak. Tapi hartanya itu Pak digunakan untuk punya kebun kurma yang mungkin ukurannya itu kilometer barangkali Pak. Itu semuanya diwakafkan. Diwakafkan Pak. Itu orang-orang kaya di sana yang seperti itu banyak. Karena saya pernah ke Saudi Arabia itu cleaning service itu Pak. Di Mekah itu cleaning service. Itu kalau uang di sini itu nilainya miliaran itu Pak. Miliaran. Pegawainya banyak kan, ribuan pegawainya. Mekah dan Madinah itu. Cleaning service itu Pak. Itu miliaran. Kemudian ditenderkan itu Pak. Ditenderkan siapa yang mau borong ini gitu ya. Kemudian ada pengikutnya macam-macam, tender kan nanti dipilih mana yang paling murah dan paling baik kan begitu Pak. Lalu ada orang kaya yang ikut tender itu, dia mengajukan biayanya 0 rupiah, 0 rial, nggak pakai biaya. Jadi semua itu ditanggung oleh orang itu. Semua cleaning service yang itu ditanggung oleh orang itu. Orang kaya seperti itu. Dan kalau Ramadan mereka itu berlomba untuk memberi buka, ya Allah, 2 juta orang Pak. Yang berbuka di Masjidil Haram itu 2 juta orang. Dan semuanya makan kurma, semuanya makan. Itu ada orang yang membiayai, banyak yang membiayai itu. Mereka berlomba Pak. Itu orang kaya yang seperti itu, Masya Allah. Jadi Allah mengatakan harta dan anakmu itu fitnah, tapi di sisi Allah ada pahala yang besar kalau Anda bisa menggunakan kekayaan itu dengan baik. Dan yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita bisa sukses menjadi orang yang mendapat pahala yang besar ini? Allah kemudian mengatakan fattaqullah, bertakwalah. Bertakwa itu artinya berilmu tentang bagaimana mengelola kekayaan, berilmu tentang bagaimana menjadi orang pangkat, berilmu tentang bagaimana menjadi orang pandai, berilmu tentang bagaimana menjadi ayah, menjadi pimpinan. Semua urusan pimpinan mulai RT sampai presiden itu kalau bisa menggunakan ketakwaan, justru pangkatnya, ilmunya, kekayaannya mengantarkan dia ke surga. Kalau tidak, justru kebalikannya. Tapi para ulama kemudian mengatakan, kalau orang itu diuji kesulitan dengan diuji kemudahan, yang lebih gampang lulus yang mana? Kesulitan. Kalau dikasih kelebihan, dikasih pangkat, ini rentan untuk tidak lulus. Maka ayat ini kemudian menganjurkan fattaqullaha mastata'tum. Anda bertakwa seoptimal mungkin. Wasma'u, dengarkan nasihat-nasihat. Wa ati'u. Setelah didengarkan, Anda patuhi itu. Wa anfiqu khairan li anfusikum, jangan kikir. Jangan kikir. Kalau Anda punya ilmu, sampaikan kepada orang lain. Kalau Anda punya tenaga, sampaikan, manfaatkan untuk orang lain. Bayangkan kalau orang kaya itu membiayai anak sekolah. Ini tidak main-main Pak, nilainya itu Pak. Kemudian anak ini menjadi orang pandai.
Apalagi menjadi orang pandai yang mengerti agama, lalu menjadi orang yang bermanfaat. Setiap orang ini berbuat sesuatu karena ilmunya, yang membiayai ini dapat pahala. Jadi bayangkan Pak, kalau orang kaya membiayai 10 orang saja, asal syaratnya dipenuhi Pak. Apa syaratnya? Hartanya bersih, halal. Niatnya ikhlas, itu aja. Hartanya bersih, niatnya ikhlas, udah. Anda akan kaya raya di akhirat nanti itu Pak. Maka bagi orang yang punya kelebihan harta, sedikit atau banyak, manfaatkan harta itu. Justru nanti Anda menjadi orang yang menikmati kekayaan itu di akhirat, dan di dunia Anda juga dihormati orang. Akhirnya Allah mengingatkan, waman yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Itu sifat kikir, sifat sombong yang ada pada diri Anda itu, diri kita ini ditekan Pak. Jangan sombong, jangan kikir, Anda sukses nanti. Itulah kekayaan, pangkat, kemampuan, kepandaian yang mengantar manusia ke surga. Tapi kalau pangkat, ilmu, kekayaan itu tanpa diiringi dengan ketakwaan, pasti nanti justru menjerumuskan. Anda lihat saja orang kaya kemudian meninggal dunia. Beberapa hari yang lalu, dan itu sering saya dengar itu ya, ada seorang anak melaporkan ibunya ke pengadilan urusan waris. Ibu kandungnya dilaporkan. Itu kekayaan Pak. Kalau saudara bertengkar banyak Pak, urusan warisan banyak sekali. Makanya kalau ada orang kaya, itu seyogianya diatur sebelum meninggal, supaya tidak menjadi masalah. Karena yang tanggung jawab itu dia nanti. Dan orang kaya yang kikir, kata Sayyidina Ali, masakin. Kasihan orang kaya yang kikir itu, kata Sayyidina Ali, aisal fuqara wa yuhasab hisab al-aghniya. Orang kaya yang kikir itu Pak, hidupnya seperti orang fakir. Tidak mau ya, ada orang yang uangnya banyak tapi tidak mau beli mobil, cukup becak saja lah. Uangnya banyak ini Pak, tidak mau ke hotel, turun masjid habis. Tidak dinikmati Pak, tapi nanti di akhirat dihisab sebagai orang kaya. Itu adalah orang kikir Pak. Makanya Masya Allah, tidak ada kenikmatan seperti hidup Islami. Tidak ada kenikmatan seperti hidup yang bertakwa. Inilah yang membuat peraturan Islam itu setiap hari Jumat khotib harus mengingatkan ittaqullah, ittaqullah, supaya kita semuanya masuk surga. Semoga kajian pagi hari ini mengantarkan kita ke surga insyaallah. Semua pada terdiam gitu, karena mengenal sekali gitu. Itulah yang kita lakukan kehidupan ini, yang selalu untuk hidup, cari makan, begitu kira-kira. Terus itu cari apa yang untuk saya, biar bisa mengumpulkan sesuatu itu yang dalam bentuknya harta. Nah, setelah itu sudah dikejar itu sampai bertumbuh dan berkembang, maka seperti Ustaz katakan tadi, akhirnya ya jadi banyak yang terlupakan. Saking gigihnya mencari sesuatu itu. Nah, obatnya tadi adalah kembali kita ke agama, bertakwa. Kalau sudah masuk itu keseimbangannya, maka sempurna. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita sebetulnya supaya kita husnul khotimah. Kalau kita husnul khotimah, tentunya di akhir ini Ustaz. Maka ini semua ini jamaah-jamaah yang selalu Ustaz yang menyampaikan ceramah di sini, anak mudanya ini kan begitu. Kami juga dulu begitu Ustaz. Waktu awal di Wisma Prona ini, itu kita di sini dulu waktu subuh Ustaz, pertama kali dibangun ini, dan saya sebagai saksinya. Zaman itu kami warga Wisma Prona ini masih berumur 33 tahun Ustaz. Bekerja semua, gigih
semua. Ya. Subuhnya di sini 8 orang. Saya jadi saksi. Tapi begitu kita sudah di akhir ini, alhamdulillah. Insya Allah kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira pertanyaan yang penting saya kira ya. Pertama, saudara ya, hidup itu harus berkiblat kepada Rasulullah dulu. Dan hadis yang sering saya sampaikan dalam ceramah dan saya kira di sini juga pernah saya sampaikan, Aisyah radhiyallahu anha itu menceritakan kehidupan Nabi. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Rasulullah itu selalu dalam gerak hidupnya itu menyertakan Allah. Dari mulai urusan yang kecil apalagi yang besar. Bahkan kita ini kalau anak kita lahir diadzani dulu. Kemudian diajari sejak kecil itu ya. Jangan terlambat mendidik anak. Jadi mulai kecil itu diadzani. Kemudian diberi makan yang baik. Istrinya juga diberi makan yang halal. Itu semua bibit, Pak. Bibit. Kalau Anda sejak kecil sudah mengarahkan berhati-hati, ini namanya takwa. Apa artinya takwa itu? Tako, yaki, wiqayatan itu artinya perisai, Pak. Perisai. Jadi mulai kecil kita ini, misalnya saya menikah, mulai menikah sudah membangun perisai. Gimana caranya supaya saya dalam menikah ini perilaku saya, kerja saya itu terlindungi dengan ketakwaan sehingga tidak kemasukan yang halal. Kalau toh kemudian kemasukan atau berdosa, nggak mungkin orang tidak salah, nggak mungkin orang tidak berdosa. Lalu ada senjata namanya istighfar dan taubat. Coba diperhatikan itu. Kapan itu ada orang bertanya, Pak, bagaimana menanggulangi anak yang sulit sholat subuh? Bapaknya ke masjid tapi anaknya nggak sholat subuh, terlambat terus. Terus saya tanya, anak ibunya lalu mengatakan, ya gimana Pak ya, saya sudah kalau digetok ya repot, ya sudah tak dungakno mungko suwe-suwe lah sadar. Jadi dibiarkan itu anaknya sadar. Saya tanya pada ibu itu, ibu ini cinta apa enggak pada anak? Ya cinta Pak, cinta. Kalau sakit gimana? Anaknya ibu sakit, ya saya dokterkan Pak. Kalau kemudian dokternya mengatakan, wah saya enggak sanggup ini ngasih obat. Terus ibu pasrah apa? Wis nanti biar wis wayahe waras lah waras. Masa begitu ibu? Ini urusan dunia ini. Nah terus urusan surga neraka gimana Bu? Nggak bisa begitu. Makanya jangan terlambat mendidik anak, jangan terlambat mendidik istri. Dan kemudian kalau kita itu akan menikah, itu di benak kita ini saya menikah untuk masuk surga. Karena orang menikah itu kan mesti melihat ayu, ganteng, sugih, kan itu semua itu. Ya tidak apa-apa. Rasulullah mengatakan, tunkahul mar'atu limaliha, lijamaliha, walihasabiha. Wadfar bidatid din taribat yadak, kata Rasulullah. Orang mau menikah itu pasti yang dilihat itu cantik. Ya nggak apa-apa sampai milih yang cantik. Orang kaya, aku tak milih sing welik, enggak ada Pak. Mesti milih yang cantik. Ya enggak apa-apa ada milih cantik. Kemudian apa statusnya ya di masyarakat bagaimana, keturunannya itu ya. Kalau bahasa Jawanya kan bebet, bobot, bebet. Ya kan? Itu dalam agama silakan. Anda mencari orang yang pandai, orang yang keluarga baik, orang yang akhlaknya baik, orang yang cantik, orang yang punya harta, boleh saja. Tapi ujungnya Rasulullah fadfar bidatid din taribat yadak. Tapi utamakan agamanya dulu. Nanti Anda akan selamat. Kalau ini tidak diperhatikan, justru ini nanti yang akan sulit. Ada dulu saya masih di Ketintang itu ada cerita salah satu keluarga punya anak satu saja, perempuan cantik, kembangi kampung Mbak, kembangi kampung, wayu are, ya kan? Nah karena cantik, ya harus laris gitu Pak.
Sampai kalau punya anak cantik itu yang ngelirik itu sutradara, itu mau jadikan, akhirnya dilirik jadi apa Pak? Jadi peragawati. Memang cantik orangnya. Setelah jadi peragawati, ya sudah, maksudnya ini ya kesian juga, kan dia keluarga nggak mampu gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti dapat jodoh yang kaya gitu kan kira-kira. Akhirnya Pak, sudah jadi bosnya ini sudah agak berumur, kaya Pak. Lalu tidak tahu bagaimana dikasih uang, kawin sama ini bosnya ini. Sudah kira-kira 1 tahun punya anak 1, dicerai Pak. Berantakan Pak hidupnya Pak. Justru karena cantik ini dia bermasalah. Kenapa? Karena pikirannya uang. Dan orang kalau mau kawin kemudian ngejar uangnya, kata Rasul, dia nggak bakal dapat uangnya itu. Kalau istilah di kampung itu istilah rondo teles itu Pak. Rondo teles itu diuber biasanya nggak dapat itu nanti Pak. Jadi kawin tapi nanti uangnya itu nggak dapat dia. Niatnya itu loh. Tapi kalau niatnya itu agama, yang tidak kaya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu Pak yang penting. Dalam membangun keluarga, dalam membangun masyarakat, dalam membangun masjid, Anda kaya nggak kaya, kalau tujuan utamanya saya harus masuk surga, berarti agamis, bisa sampai Anda mau menyekolahkan anak. Yang pikiran pertama itu, anak saya harus menjadi orang yang agamis. Begitu dulu. Nanti kalau setelah agamis mau kaya boleh, mau pangkat boleh. Bayangkan kalau orang agamis jadi presiden. Tidak mau bohong, amanat, apa tidak makmur negara ini? Iya toh? Tapi kalau dibalik Pak, engkau jadi presiden atau jadi orang pangkat dhisik, engkau terus ajar agama diajari, nggak bisa begitu. Bibitnya dulu, agama dulu. Kalau agamanya sudah baik, masya Allah. Termasuk juga yang belum kawin, tapi saya lihat di sini wis kawin kabeh kira-kira. Ya kalau Anda mau mengawinkan anak lah, dilihat keluarganya bagaimana, agamanya bagaimana. Bukan wis duwe mobil apa enggak, pekerjaannya apa, itu boleh saja, tapi yang penting agamanya dulu. Jadi Anda, alhamdulillah ini masjid ini makmur, itu adalah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan ini. Dan yang masih belum tercapai kayaknya pemuda-pemuda Pak, ya. Pemuda-pemuda. Saya yang kemarin saya mau ceramah di sini nggak jadi karena saya ada acara. Insyaallah lain waktu lah. Bagaimana pedulinya Nabi Ibrahim terhadap generasi penerus itu Pak. Itu perlu ditiru. Ini saya lihat ini pemuda yang di atas 50 semua ini. Nanti yang menggantikan siapa Pak? Mudah-mudahan sampean masih panjang umur. Pak Uda sudah pensiun, yang lain sudah pensiun. Nanti yang meneruskan ini siapa? Kita harus mikir ke situ Pak. Itu pembibitan itu penting. Jadi saya anjurkan lain kali kalau ada yang punya anak, ya diajaklah anaknya itu ke masjid. Diajak sholat ke masjid. Ada seorang ulama, ini untuk dibawa pulang ini. Ditanya begini Pak, bagaimana? Ini ada orang sholatnya rapi Pak, kaya, orangnya baik, tapi tidak bisa sholat subuh. Sholat subuhnya telat, karena dia kalau malam itu terus diceramahkan Pak di sini nih, diceramahkan. Seorang ulama dari Syam. Dia bilang, coba bayangkan orang ini amalnya banyak, sudah haji, sudah macam-macam ya, tapi dia punya kelemahan tidak bisa sholat subuh pada waktunya, apalagi nggak ke masjid. Pagi hari dia melaksanakan dosa yang lebih besar dibandingkan dosa-dosa yang lain, sholat subuh terlambat. Bagaimana mau bisa sukses? Gagal orang ini. Walaupun dia orang kaya, sodako ke sana, sodako ke sini. Sholat itu yang paling penting. Dan sholat yang paling tinggi nilainya itu sholat subuh, apalagi hari Jumat Pak. Khairus sholat, sholatus subuh yaumul jum'ah fi jamaah. Kalau hari Jumat jangan tidak sholat subuh sampai. Sholat subuhnya itu tinggi nilainya sekali. Masya Allah. Nah ini sekarang, lah kalau sampean sudah mendapatkan yang tinggi, terus anak nggak ikut, gimana itu Pak nanti? Nanti akan jadi musuh di akhirat nanti. Anda mau masuk surga kemudian anaknya nggak masuk surga, saya nggak diajak sholat subuh, gimana sampean?
Ini sekedar peringatan saja. Jadi ajak anak-anak itu semuanya ke masjid. Dan pertamanya harus dipaksa, Pak. Sehingga ada istilah lebih baik sampai memaksa anak masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Paksa masuk surga. Sama dengan orang yang mau berhenti merokok, dipaksa dulu. Nanti akhirnya bisa. Kalau ngenteni kok mandek tidak mandek, Pak. Itu nafsu soalnya. Ini juga sama. Yang tidak bisa sholat subuh itu nafsu itu, Pak. Sampai ditambahi as-sholatu khairun minan naum, begitu, Pak. Ditambah itu supaya kesini. Masya Allah sholat subuh ini, Pak. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا سميع الدعاء mudahkanlah kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk bisa mengajak semua keluarga ke surga ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk bisa mengelola pemberian Engkau ya Allah menjadi pemberian yang Kau rahmati dan Kau ridhoi, dan kita tidak terganggu dengan pemberian-Mu itu, justru kita masuk surga karena pemberian-Mu ya Allah. Ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Engkau mengetahui diri kami lebih dari diri kami sendiri mengetahuinya. Dosa kami, kemunafikan kami, kekhilafan kami, semuanya Engkau ketahui dengan pasti ya Allah. Namun kami tidak pernah meragukan bahwa Engkau Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami. Ampunilah dosa para guru kami, para pemimpin kami. Tunjukkan mereka semuanya ke jalan yang Kau ridhai, agar kami mendapatkan ridha-Mu. Rabbana amitna ala dinik fi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya mohon maaf yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.